Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai presentator Diandra Martika Dewangga dengan NIM 05 akan membahas yaitu studi kasus 10 kerjasama internasional dan penyusunan paket wisata lintas negara. Dengan sudut pandang saya sebagai melankolis. Apa yang akan kita bahas kali ini? Yang pertama, Biro Perjalanan yang bekerja sama dengan mitra internasional menghadapi tantangan utama, yaitu perbedaan budaya dan regulasi. Yang kedua, pentingnya memahami berbagai elemen lintas budaya dan waktu dalam menyusun paket wisata yang berkualitas. Sudut pandang melankolis yang analitis, terorganisir, dan strategis. Yang pertama yaitu identifikasi tantangan utama, yaitu perbedaan budaya yang setiap negara memiliki nilai kebiasaan dan preferensi wisatawan yang berbeda. Misalnya ekspektasi terkait kualitas akomodasi, kuliner, serta cara berinteraksi dengan orang lokal. Kemudian ada perbedaan waktu, yaitu koordinasi antar tim di berbagai zona waktu, memengaruhi rapat, keputusan cepat, dan komunikasi. Dan menjaga sinkronisasi jadwal dengan mitra lokal dan meminimalisir keterlambatan. Kemudian yaitu strategi pengelolaan perbedaan budaya. Yaitu yang pertama analisis dan riset mendalam. Lakukan riset budaya untuk memahami kebutuhan pelanggan di setiap negara tujuan. Gunakan data pelanggan yang tersegmentasi. Yang kedua, melibatkan ahli budaya atau konsultan dari masing-masing negara untuk memberikan wawasan mendalam. Kemudian ada komunikasi transparan dan terbuka, yaitu buat protokol komunikasi lintas budaya yang jelas. Hindari asumsi, gunakan alat komunikasi yang mendukung penerjemahan langsung atau melibatkan penerjemah profesional. Yang ketiga, adaptasi paket wisata. Sesuaikan konten wisata dengan preferensi budaya lokal, baik dari sisi destinasi, layanan, hingga pengalaman yang ditawarkan. Paket yang dirancang harus fleksibel dan bisa disesuaikan tanpa mengorbankan standar kualitas. Selanjutnya, yaitu strategi pengelolaan perbedaan waktu. Yang pertama yaitu pengelolaan waktu yang ketat. Susun template proyek yang mempertimbangkan perbedaan zona waktu. Tetapkan waktu tenggat yang realistis. Yang kedua, buat jadwal meeting yang fleksibel dengan waktu yang bisa diterima oleh semua pihak. Kemudian, penggunaan alat kolaborasi digital. Gunakan platform manajemen proyek seperti Asana, Trello, atau Microsoft Teams untuk menyelaraskan tugas dan deadline di berbagai negara. Kemudian adaptasi teknologi komunikasi seperti email terjadwal dan chat yang mendukung respon instan. Kemudian pengelolaan regulasi, yaitu kepatuhan terhadap regulasi internasional, yaitu identifikasi peraturan visa, imigrasi, dan kesehatan di tiap negara yang dilalui. Kemudian pastikan tim legal dan operasional memantau perubahan regulasi yang relevan secara berkala. Kemudian koordinasi dengan mitra lokal, yaitu libatkan mitra di negara tujuan untuk memahami peraturan dan memastikan pemesanan akomodasi serta transportasi sesuai dengan hukum lokal. Kemudian studi kasus dan solusi. Di sini ada contoh kasus, yaitu Biro Perjalanan bekerja sama dengan mitra di Eropa dan Asia. Masalahnya, yaitu kesenjangan budaya dalam ekspektasi pelayanan antara wisatawan Asia dan Eropa. Solusinya yaitu paket wisata diadaptasi secara khusus. Misalnya, penyesuaian jadwal kunjungan dan menu makanan halal untuk wisatawan Asia di Eropa. Dan hasilnya untuk wisatawan yaitu merasakan pengalaman lintas budaya yang lebih menyenangkan karena adanya penyesuaian yang sesuai. Yang kedua, dari tim internasional berhasil bekerja sama dengan baik melalui perencanaan terstruktur dan penggunaan alat komunikasi yang efektif. Kesimpulannya, yaitu pertama, perbedaan budaya dan zona waktu adalah tantangan besar, tetapi dapat dikelola melalui perencanaan yang matang dan pendekatan yang terorganisir. Yang kedua, kunci sukses yaitu analisis detail, komunikasi terbuka, pengelolaan waktu yang ketat, dan kepatuhan terhadap regulasi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.